Nanti kita kasih waktu 1 minggu saja. Artinya setelah perkuliahan ini, eh, a week ke depan gitu ya, teman-teman belajar mandiri ya, secara asinkronus dan ada assignment dari apa yang telah kita pelajari hari ini, begitu ya. Oke. Bagi teman-teman yang tidak hadir, ya nanti tolong yang hadir bisa ngasih tahu kira-kira apa yang dipelajari pada hari ini kan gitu ya. Kalau nggak bisa, kalau nggak nanti recording dari apa namanya perkuliahan kali ini kan kita bisa ulang lagi, bisa teman-teman apa namanya eh, lihat ulang lagi hasil perkuliahan pada kesempatan kali ini, gitu ya teman-teman sekalian. Oke. Sesi ini mungkin tidak akan lama, teman-teman, karena akan bagian dari nanti yang asinkronus yang teman-teman akan laksanakan. Tapi saya akan fokuskan kepada teman-teman masih bicara tentang esensi e-learning. Jadi, what e-learning actually is, begitu kira-kira ya. What is e-learning actually, gitu kira-kira, supaya teman-teman bisa memperoleh gambaran umum apa yang dimaksud dengan e-learning. Karena kita akan bicara tentang e-learning design. Bagaimana mendesain satu e-learning. Nah, untuk mempermudah itu, teman-teman, saya kembali ingin mengajak teman-teman untuk memahami e-learning itu dari perspektif ruang dan waktu. Ya, perspektif ruang dan waktu, itu dimensi ruang dan waktu, berikut dengan teknologi yang menyertainya. Ya. Nah, sebagai langkah awal, saya punya pertanyaan. Nanti tolong di komen, ya teman-teman tinggal tuliskan, ya. Nah, ini hanya yes or no question saja begitu ya. Pertanyaannya simple teman-teman sekalian. Oke. Coba perhatikan ya. Oke. Kalian pernah mengikuti pembelajaran tatap muka? Yakin saya, ya. Dari cilik tuh, dari piyik ketika masih SD sampai kuliah ya. Hanya kuliah saja ya, kuliah saya saja yang tidak ada tatap muka ya, kira-kira begitu. Oke, pertanyaannya sederhana, teman-teman. Coba bayangkan ya. Saya kasih waktu 5 detik lah untuk mikir. Apa 10 detik begitu kira-kira. Apakah ada e-learning? Sederhana kan? Ada atau tidak ya? Apakah ada e-learning? Kemarin saya bahas bahwa e-learning adalah electronic technology enabled learning, begitu ya? Oke. Atau the use of information and communication technology to create learning experience. Itu bahasa Inggrisnya, kalian paham kira-kira begitu ya? The use atau applying information and communication technology, itu kira-kira begitu, to create learning experiences. Atau electronic technology enabled learning. Itu definisi US. Ya. Kalau definisi yang kedua itu menurut William Horton ya, the use of information and computer technology, kalau nggak salah realnya kalau menurut William Horton itu the use of information and computer technology, ya kan, to create learning experience. Oke, sekarang pertanyaannya teman-teman silahkan tulis di kolom chat ya. Apakah e-learning terjadi begitu atau apakah ada e-learning? Nah, saya sederhanakan ya. Apakah e-learning terjadi dalam pembelajaran tatap muka? Yes or no? Please, yeah, write it down on the comment. Yes, yes, okay, yes, 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 oke. Semua bilang yes. Kalau begitu, oke, thank you. Because nowadays we use electronic tools also ya gitu. Oke, thank you so much ya. Kalau demikian saya sangat berterima kasih. Berarti you paid your attention for the last week ya. Berarti kalian memerhatikan apa yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu berarti ya, bahwa itulah yang disebut dengan electronic technology enabled learning. Oke. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, ketika kita bicara e-learning, ini ada tiga apa ya, tiga klasifikasi lah gitu yang paling gampang.
Ya, kita lihat begini, teman-teman sekalian. Yang pertama itu adalah elektronik apa eh, teknologi enhanced classroom yang paling kiri, ya. Yang paling kiri adalah teknologi enhanced classroom. Artinya classroom enhanced by technology. More specifically enhanced by electronic technology. Ya kan? Jadi Anda jangan membayangkan bahwa e-learning always happen online. Enggak, not always. Kan begitu ya? Tapi mungkin e-learning bisa terjadi, katanya kalau bicara e-learning itu selalu PJJ, kan begitu ya? Pembelajarannya distant gitu ya. Tidak identik demikian ya teman-teman sekalian ya. It happens in face-to-face learning environment. Ya, jadi di face-to-face environment juga terjadi yang namanya e-learning. Ya, oke. Nah, kita lihat seperti ini teman-teman sekalian. Kalau kita ingin coba lihat kembali ya di sini. Di sini ada Electronic Technology Enhanced Classroom. Tapi bahasa aslinya tidak ada Electronic Technology, tapi hanya Technology Enhanced Classroom. Kemudian yang kedua adalah Blend. Ya, entah kenapa dipakai kalimatnya blend. Karena yang saya maksud itu blending itu bukan blend berbaur ya, tapi blend itu adalah mix begitu. Mixture itu nggak tahu kalimat yang redaksi yang dipilih itu adalah blend begitu, blended. Nanti teman-teman ada juga istilah hybrid, nanti kita kita pisahkan begitu ya. Dan yang terakhir adalah fully online. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi ada yang enhanced class, kemudian ada blend, dan kemudian ada fully online. Ini memungkinkan. Jadi semuanya memang bisa kita ramu nanti menjadi satu sistem e-learning ya. E-learning system bisa face to face-nya, bahkan bisa full face to face itu ada e-learning. Next nanti kita akan bahas ya. Oke. Nah, coba kita perhatikan lagi teman-teman sekalian kaitannya dengan yang kemarin ya, yang kemarin kita bagi 4 kuadran ya. Ini adalah offline. Oke, sorry ya tulisannya jelek nggak apa-apa ya. Online, synchronous learning, asynchronous learning ya. Di sini adalah face to face. Oke. Kita lihat yang electronic technology enhance classroom, kita perhatikan di sini ya teman-teman sekalian. Oke. Misalnya Abdul Aziz ingin ngajar bahasa Inggris di SMP. Ya, SMP ya. SMP udah ada bahasa Inggris kalau nggak salah ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kelas SMP itu kelas berapa? Kelas 7 ya. 7, 8, 9 lah kira-kira ya. Ada bahasa Inggris. Karena dulu saya belajar bahasa Inggris SMP. Oke. Kemudian di kelas itu syaratnya kalau teknologi enhance dalam arti elektronik teknologi, syaratnya cuma satu. Ada infrastruktur listrik. Ya kan? Ada infrastruktur listrik. Ya, oke. Sudah ada infrastruktur listrik tanpa ada teknologi jejaring. Ya, kita lihat ya. Ada listrik, tidak ada teknologi jejaring. Bahasa anak muda sekarang nggak ada wifi lah gitu. Kira-kira wireless fidelity gitu ya. Nggak ada wifi. Gitu. Bisakah disebut e-learning? Mungkinkah ada e-learning di situ? Mungkin teman-teman sekalian. Ya, Abdul Aziz ingin membelajarkan tentang how to speak English. Apakah pronunciation-nya? Ya, apakah spellingnya A, B, C, D, E, F, G gitu kira-kira ya? Atau yang paling sulit juga kadang-kadang pronunciation ya.
Saya Inggrisnya Inggris Sunda ya teman-teman sekalian ya. Walaupun kursus di LIA sampai advance gitu, guru-guru saya bilang, lu mah susah wes ngomong bahasa Inggris. Itu lidahnya lidah Sunda ya. Saya bilang masih mending saya bu orang Indonesia. Coba kalau ngomong sama orang Taiwan, coba kalau ngomong sama orang Thailand, ya kan gitu ya. Nah itu kan agak jauh juga bedanya. Coba masih hebatan lidah orang Indonesia ya. Nah, oke. Let's say misalnya Ajis waktu itu punya pronunciation setiap kata ya bahasa Inggris yang diucapkan oleh native, ya kan? Diucapkan oleh native dalam bentuk, saya mau bilang dalam bentuk audio kaset, kayaknya ini ngeledek Ajis banget ya. Kalau pakai audio kaset berarti kan sekarang udah ubannya kayak Ganjar kan gitu kira-kira gitu ya. Nah, tapi enggak kan gitu ya. Tapi pakai apa ya? Mungkin yang kalau agak lebih mudah dikit ya compact disc lah ya, pakai compact disc kemudian ditayangkan di PC personal computer, kemudian projected by apa LCD, ya kan. Nah, LCD kemudian diproyeksikan ke screen atau layar dan terjadi ucapan itu. Nah, setelah itu mereka belajar mendengar dan mengucapkan, ya kan? Kira-kira itu e-learning atau bukan? E-learning teman-teman sekalian. Iya kan? Nah, fortunately gitu ya, sekarang ini kita alhamdulillah bersyukur banget teknologi semakin berkembang. Sehingga bagaimana kita membelajarkan let's say bahasa Inggris tadi ya, pronunciation tadi, itu tidak lagi menggunakan standalone technology. Standalone technology artinya itu kan harus diputar ada komputernya di situ kan begitu ya. Nah, gitu kan harus ada ditanam di situ apa namanya kontennya begitu. Walaupun medianya itu hanya audio ya, tidak ada video-videonya misalnya begitu ya. Nah, sekarang kita beruntung teman-teman sekalian, teknologi itu memungkinkan untuk dilakukan tidak standalone ya. Karena ada yang namanya triple double U. World Wide Web, di mana salah satu fasilitasnya adalah internet, jejaring, berjejaring. Oke. Sekarang how to pronounce begitu ya. Ini yang paling gampang teman-teman sekalian itu kalau saya lihatkan di sini misalnya yang paling gampang ya. Eh misal ya paling gampang itu misal ya si Ajis itu ingin ngajar sorry ini stop screen dulu. Oke, let's say misalnya kita pakai tool Translate gitu ya. Google Translate, sorry, sorry, Google Translate. Misalnya Ajis akan bilang, anak-anak hari ini kita akan belajar pronunciation. Oke, kata apa yang ingin kalian coba pronunciation kan ya, gitu ya, misal gitu. Oke, ngacung ada ini dan lain sebagainya. Kemudian kata apa namanya? Ajis langsung menuliskannya di sini. Let's say misalnya apple. Apple tuh apple, mango, gitu ya kira-kira ya. Pineapple, gitu ya, kira-kira begitu. Maka kan bisa kita pakai ini kan? Oke, coba kita seperti ini kan. Oke, oke. Kalau tidak ingin cepat-cepat kan gitu ya. Oke, ya. Itu kira-kira e-learning atau bukan? E-learning teman-teman sekalian. As long as ya kan itu terjadi menggunakan teknologi elektronik tapi lebih ke sini ya teknologinya sudah jejaring. Itulah sebabnya banyak istilah yang merujuk kepada pengertian yang sama. Pada dasarnya payung besarnya adalah e-learning. Tapi kan tak kalian bisa mendengar web-based learning gitu ya. Pembelajaran berbasis web gitu kan. Ada web-based education, ya kan? Ada networked learning, ya kan? Pembelajaran berjejaring begitu ya. Tapi semua itu merujuk kepada hal yang
sama. Sesimpel itu, teman-teman sekalian ya. Sesimpel itu e-learning itu. Cuman yang jadi masalah adalah ketika Aziz itu menggunakan tool tadi ya, tool yang tadi ya, tool web tadi, itu gampang banget pokoknya nggak pakai Duolingo gitu, nggak pakai ya. Ini hanya pakai Google Translate begitu. Maka Aziz akan bisa mengkombinasikan itu dengan strategi pembelajaran yang terjadi di kelas. Ya kan? Misalnya ya, misal Aziz ingin gamified. Ya, di gamified. Maka Ajis akan buat kelompok satu ini, gitu kan, kelompok ini saling menggunakan, masih pakai Google Translate ya, Google Translate. Kemudian kelompok ini dia menggunakan kata-kata ini dan kata-kata ini dan sebagainya, supaya dia mempronunciation-nya dengan baik. Untuk membuktikannya, diklik audionya kan begitu ya. Nah, misalnya ya, misal kayak tadi, giliran kelompok satu ya, ini ditayangkan oleh Ajis. Oke, misalnya apa yang paling sulit untuk disebutkan oleh teman-teman yang lain misalnya ya. Udah tidak satu kata nih, tapi banyak kata. Misalnya indigenous. Bener nggak nih? It- itu Pak mungkin yang benar ada di bawahnya. Indigenous. Ah, teknologi misal gitu ya. Oke, ini kelompok satu kan? Oke, maka kelompok yang lain akan melafalkan itu. Oke, buktikan kan gitu kan? Nah, nanti gantian kelompok yang terus kayak gitu dan lain sebagainya, teman-teman. Berarti itu kalian ubah menjadi satu gamified. Ya, di gamifikan, kalian mendengar istilah gamifikasi betul nggak? Pernah dengar ini istilah gamifikasi? Gamifikasi itu kan gamified, artinya bukan game, game sebagian unsur game dilakukan untuk bukan game kan gitu ya. Itu namanya gamified. Artinya di situ ada leaderboard gitu ya, ada poin yang terbanyak dan lain. Tapi itu bukan game sebenarnya. Kalian gamifikasi ya. Contohnya ketika Rizky dulu ikut pramuka kan, ketika dia bisa membuat nasi goreng dapat badge ya. Ketika itu kan digamifikasi namanya. Dibuat seperti dibuat satu permainan. Jadi yang poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah teman-teman sekalian, ketika ya teman-teman sekalian, ketika sorry tadi di dalam kelas ya di sini ya teman-teman, bukan di luar kelas, kita bicara yang ini ya, bicara yang ini. Ketika di dalam kelas teman-teman menggunakan learning tools, ya learning tools, katakanlah learning toolsnya tadi adalah Google Translate, oke. Ya, ketika kita bicara e-learning, teman-teman sekalian, itu dia akan terjadi dalam konteks sosial tertentu, which is tadi konteks sosialnya apa? SMP, mungkin kelas 7, ya kan? Materinya adalah tentang how to pronounce gitu ya, dan dibuat. Maka teman-teman harus menggunakan apa yang disebut dengan pedagogic model. Katakanlah pedagogic modelnya tadi adalah gamifikasi, gitu ya. Gamifikasi artinya teman-teman sekalian tidak sesederhana ketika bicara e-learning itu hanya learning tool saja, oke? Tapi harus integrated antara social context. It happens in certain social context, benar nggak? Oke, itu terjadi dalam konteks sosialnya apa? SMP. SMP itu memang to pronounce bahasa Inggris itu ya ya enggak juga, kecuali dia di rumahnya sering mengucapkan bahasa Inggris kan begitu ya. Agak berat juga kecuali keluarganya memang ada dibiasakan di rumah. Tapi itu kan sebagai bahasa asing bukan second language pula gitu ya. Jadi itu agak sulit. Nah, tapi jangan sampai, sorry ya, saya ingin sampaikan, jangan sampai kita terfokus pada learning tools-nya saja, tapi harus harus kita kita kaitkan antara pedagogic model, which is itu adalah salah satunya adalah metode pembelajaran, ya kan? Nah, baru
Ini bisa dibolak-balik teman-teman sekalian ya. Jadi kayak yang tadi gitu, ini bisa dibolak-balik ya. Oke, kita awali learning tool-nya ada Google Class, Google Translate. Oke, Ajis akan mempelajari fitur-fitur dari Google Translate ini, kelebihannya di mana, kelemahannya di mana. Oke, ada kelebihannya ini. Ya, sehingga oke, karena kelebihannya ini dia bisa membunyikan suara untuk ini. Oke, coba dibuat semacam gamifikasi sehingga apa namanya, pedagogic modelnya adalah dibuat gamifikasi, dilaksanakan sehingga learning strateginya seperti apa. Nah, ini semua ini harus, itu yang dimaksud dengan integrated e-learning design. Integratif ya, integratif e-learning design. Nah, integratif antara apa? Kalau kita lihat diagram pennya, integratif dalam yang terjadi dalam satu konteks sosial tertentu itu integratif antara, jangan pedagogic model kali kegedean ya, metode, ya kan gitu, strategi yang digunakan dengan learning teknologi yang digunakan. Oke, sekarang begini. Contoh lagi ya kalau kita bicara e-learning. Kita masih bicara yang di ruang belajar satu ya. Masih bicara di sini ya teman-teman sekalian. Masih bicara di tatap muka ruang kelas. Oke, ini ada kelas begitu ya. Ada 3-4 baris begitu. Di sini biasanya ada papan tulis, di sini Pak Guru. Nah, gitu kira-kira ya teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, gambarnya begitu. Oke. Kok di stop sharing sih? Jangan ya, stop sharing. Nah, katakanlah siapa nih gurunya nih? Eh, Siapa nih? Akila ya? Akila atau Raisa lah, terserah ya. Raisa. Raisa ingin menjelaskan tentang bagaimana prosedur teks. Prosedur teks dalam konteks tertentu. Dan anak-anak ingin belajar tentang prosedur teks. Jadi prosedur teks itu lebih ke how to kan gitu ya. Bagaimana ada prosedur step by step begitu ya. Oke. Maka ini Akila di sini. Oke, Akila ya. Ke sekolahnya udah ada internet ya Akila ya. Nah, di sini sudah bukan whiteboard lagi tapi smartboard. Kira-kira begitu ya. Kemudian Akila cari di internet ya kan, ada satu video yang menggambarkan tutorial how to tertentu ya, how to. Katakanlah Akila menemukan 5 video yang menggambarkan prosedur, tapi terkait dengan aktivitas yang disukai oleh ABG. ABG karena anak SMP kan berarti harus kita pertimbangkan sosial konteks kan. Jangan sampai prosedurnya prosedur yang lain kan gitu ya. Gitu. Oke, bisakah misalnya Akila ya Akila ini menayangkannya ini di sini. Oke. Nah, ketika Akila melihat potensi ini, di sini ada video, katakanlah di YouTube videonya, berarti kan Akila ini bisa menayangkannya di sini, ya sejauh di kelasnya nggak mati listrik, ya kira-kira gitu. Internetnya juga kuat. Oke. Maka teman-teman sekalian itu kalau Akila hanya menayangkan YouTube saja, gitu ya, disertai peserta memperhatikan ya, kemudian mereka hanya dilakukan tes oleh Akila ya, ulangan gitu diuji lagi dan lain sebagainya, itu kira-kira memberikan pembelajaran yang bermakna atau mendalam nggak menurut Akila? Kalau menurut saya sih nggak terlalu mungkin karena di sana tahapnya siswa-siswa kayak baru mengingat dan menghafal saja gitu, Pak. Nah, itu yang saya maksud dengan pedagogic model is matter in e-learning design. Not just learning tools or learning technology. Let's say ya, learning teknologinya bagus kan? Ada smartboard ya kan?
wifi-nya terjamin, ya, bandwidth-nya besar, bukan hanya besar juga cepat di sekolah itu, dan guru punya akses terhadap teknologi, ada mudah sekali untuk menjelaskan prosedur teks, tapi pedagogik modelnya, misalnya gitu ya, mohon maaf ya kalau kayak gini, tidak seperti itu. Maka teman-teman sekalian, kalau kejadiannya seperti yang barusan, begitu ya teman-teman sekalian, maka kalau kita lihat yang seperti yang saya jelaskan kemarin ya, yang ada begini ya, ini high teach, ini low tech, ini high tech, ini low teach gitu ya. Nah, di sini teknologinya tinggi tapi low teach. Ya, kalau yang seperti tadi gitu ya. Di sini posisinya. Ya, teman-teman sekalian, ini yang seperti ini. Maka kalau adik-adik ingin menjadikannya itu sebagai e-learning, maka kita harus desain sampai sini. Ya, tidak di sini posisinya. Iya kan? Tapi kalau bukan e-learning kan kita bisa sampai di sini. Nah, gitu ya. High teach walaupun low tech gitu kira-kira. Tapi teman-teman harus bikin high teach dengan high technology. Oke, berarti Akila harus combine ya, integratif dengan beberapa instructional method. Tentu saja metode for special apa ya, for specific language kan gitu ya, kira-kira gitu kan, banyak metode-metode for specific language. Misalnya total fisik, bagaimana kalau kita ingin pakai total physical response? Gitu kira-kira bisa nggak kira-kira? Bisa loh teman-teman sekalian. Ada smartboard, ada musik di situ, ada ini kira-kira bisa ya. Kalau total physical response untuk anak-anak SD itu, SMP itu mungkin bisa juga ya. Nah, ini juga mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Bagaimana kalau menggunakan metode task based? Yang bahasa Inggris yang sangat common itu task based kalau nggak salah. Ya, task based. Ya kan, tugas-tugas task based itu juga memungkinkan. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, saya ingin katakan ketika kita mendesain e-learning, ya, ini baru khusus yang di ruang belajar satu ya, di tatap muka, itu pastikan kita terjadi di sini. Ya, high teach dan high dengan high technology. Bahkan sampai juga high touch gitu ya. Kalau saya nambahkan lagi high touch. High touch itu ya sentuhan psikologisnya dan lain sebagainya. Masa iya juga dimarah-marahkan gitu kan? Enggak juga kan gitu ya. Nah, disitulah teman-teman sekalian apa esensi daripada e-learning ya teman-teman ya. Makanya saya sering sampaikan di beberapa seminar nasional atau apa gitu, saya sering bicarakan, when we talk about e-learning, it is not merely about technology. Bukan. Ya, we are talking about how to create learning experiences with those technologies. Iya kan? Iya kan? Karena yang namanya belajar itu harus ada learning experience, teman-teman sekalian. Oke, let's say sekarang nih ya, teman-teman sekalian. Apakah kalian sudah memperoleh learning experience dengan cara saya mengajarkannya seperti itu? Baru 10% kali, ya kan? Kali, saya nggak tahu. Walaupun kalian sangat tertarik dengan cara saya mengajar. Dengan case yang saya berikan. Dengan example yang saya berikan, mungkin agak ngena di hati, di kepala kalian. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi itu tidak menjamin, belum ya, belum menjamin bahwa Anda sudah menguasai e-learning. Tapi saya berharap sedikit demi sedikit paham gitu ya, berharap ya. Nah, kapan Anda menguasai e-learning? Kalau Anda sudah mendesain e-learning itu sendiri. Ya kan? Oke. Jadi Rian please ya, nanti buat assignment untuk next setelah ini ya, tolong dibuat kelas 1 1B. Itu teman-teman pilih learning technology ya, kayak tadi ya. Kalian pilih learning technology,
yang kira-kira cocok untuk pembelajaran, more specifically English teaching, ya, atau English learning, apakah Nearpod, apakah apapun, apakah video, apakah Kahoot, apakah apa ya, yang bisa dipakai ketika di dalam kelas loh ya, ketika di dalam kelas ya, tapi berjejaring di dalam kelas juga ya. Oke. Nah, kemudian kalian buat kira-kira ini ditulis aja, dijelaskan aja oleh kalian eh, seperti apa pembelajarannya yang memungkinkan terjadi menurut kalian terjadi learning experience, meaningful learning atau deep learning, deep understanding. Ya, kebayang kira-kira teman-teman? Ini baru bicara yang tatap muka loh ya. Ya, oke. Tapi ini adalah individual assignment. Ya, individual assignment. Jadi tugas individu. Pilih salah satu learning tool, ya kan? Bayangkan itu untuk membelajarkan bahasa Inggris in certain context, ya kan? Anda secara kreatif gunakan one or more method, kira-kira begitu, agar terjadi yang namanya learning experience. Jelaskan saja. Rian, kita jelaskannya dalam bentuk paper. Kita nggak dalam bentuk paper ya, dalam bentuk video aja kalian jelaskan gitu, dipaparkan gitu, kira-kira direkam gitu, nanti akan disubmit ini. Nah, oleh karena itu, untuk submit di LMS-nya, videonya kalian taruh di Google Drive kalian, atau di Drive ya, boleh, di cloud kalian, atau di kanal apakah TikTok, apakah IG atau apa ya yang kalian yang bisa diakses gitu ya, sehingga bisa linknya bisa dimasukkan di situ. Terserah kalian. Ya. Nah, mudah-mudahan orang lain akan lihat itu, oh iya ya, bahasa Inggris di kelas nanti bisa pakai ini loh gitu. Boleh ya? Ya. Oke. Tapi jangan lupa di assignment yang kalian buat itu cantumkan logo UNJ, prodi bahasa Inggris, nama mata kuliah ya. Nama kalian jangan lupa. Nanti Rian nggak bingung ini punya siapa kan gitu. Kan gitu ya. Kemudian ya nama saya boleh dan mentornya silahkan. Nah, silahkan discuss itu dengan mentor kalian. Ya, dengan mentor kalian. Ini hanya one week loh teman-teman ya, one week assignment. Sebagai follow up dari pembelajaran saat ini. Supaya kita bisa benar-benar paham betul bahwa e-learning is not about electronic technology. Tapi it's about how to make learning happen. Happen atau occurs? Yang benar, nggak tahu. Ya kan gitu. Tapi learning occurs gitu ya. Pembelajaran itu bisa terjadi. Nah, tapi yang harus dipegang di kepala dan terjadinya adalah deep and meaningful learning. Bukan surface learning. Bukan ya? Oke. Kira-kira begitu. Nah, yang saya sampaikan sekarang ini kan bukan surface learning sebenarnya, karena kalau surface, kalian bisa pelajari di literatur-literatur yang bicara tentang e-learning. Tapi ini udah essence of e-learning. Oke, any question sampai di sini, teman-teman sekalian? Saya Pak, Ya, Septa. dalam pembuatan videonya itu kita pakai bahasa Indonesia aja Pak atau pakai bahasa Inggris Pak? Ya, Penggunaan bahasanya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? English fine, bahasa Indonesia fine, asal jangan bahasa Arab kali ya. Nanti takutnya Rian nggak ngerti, teman-teman nggak ngerti, Mafi nggak ngerti gitu. Uh, I I think it would be better in English because you are English students. Ya, Oke Pak. oke, deal ya, in English ya, guys, please. Ya, oke. Good luck. Any questions? Any other questions? Yes. Oke. Ya, ya please. Pencet. Mia, gimana Mia? Mia lagi ngobrol. So far, no questions, sir. No questions. Okay. If you have no more questions, we can end our session for this afternoon.
and please enjoy your individual assignment. Consult with your mentor. Oke? Oke. Mentor ready ya untuk membimbing teman-teman untuk mengcombine social context, instructional method, instructional strategy. Nah, tapi teman-teman boleh milih awalnya adalah melihat potensi daripada learning tools yang ada. Jadi start from learning tools, ya boleh. Tapi jangan lupakan instructional method, sehingga Anda jelaskan deskripsi yang akan dilakukannya nanti proses pembelajarannya seperti apa. Jadi gitu ya, teman-teman sekalian ya. Oke, good luck. See you next week. Next week setelah assignment ini kita akan belajar masuk ke sesi berikutnya dan kita belum ada web conference ya. Berarti tapi bukan berarti tidak belajar ya. Belajarnya di learning management system masuk ke sesi yang pertama for next week. Oke, tapi dari sekarang sampai next week you have special challenging assignment. Oke, good luck. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Thank you, Terima kasih, Pak. Pak. Oke.